Halo guys, buat kamu yang lagi cari HP yang nyaman buat main game di harga 1 jutaan, kamu wajib simak sampai akhir karena kamu udah berada di video yang tepat. Kalau kita mau main game dengan nyaman, tidak boleh asal sembarang beli HP, karena yang ada bisa emosi, semisal kalah terus disebabkan HP-nya nge-lag. Kamu juga tidak perlu khawatir soal pilihannya, karena dengan harga 1 jutaan pun udah ada beberapa HP yang mampu diajak main game dengan nyaman. Penasaran aja HP-nya? Jangan lupa subscribe dulu, dan berikut ini 7 rekomendasi HP gaming 1 jutaan terbaik versi S-Tech-in. Yang pertama, Redmi 13C dan Poco C65. Yap, langsung 2 HP sekaligus karena keduanya adalah HP kembar hasil dari satu bapak beda ibu. Keduanya punya spesifikasi yang sama dengan memorinya yang besar dengan harganya yang terjangkau. Dengan harga 1 jutaan ini, pembeli bisa dapetin RAM hingga 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi lewat RAM extended dan internal memory hingga 256GB yang juga masih bisa diperluas melalui kartu SD hingga 1TB. Keduanya ditenagai oleh chipset 8 inti MediaTek Helio G85 dengan clock speed maksimum 2 GHz. Dengan paduan komponen tersebut menghasilkan performa yang siap jalani aktivitas harian tanpa adanya lag yang mengganggu. Mainin Mobile Legends dan game the best seperti Free Fire juga udah nyaman dimainin. Layar HP ini juga punya refresh rate 90Hz yang mana pakai panel IPS LCD 6,74 inci dengan resolusi HD+. Pergerakan layar yang dihasilkan bakal mulus ditambah touch sampling rate 180Hz dan tingkat kecerahan 450 nits untuk kenyamanan penggunanya. Layar yang udah pakai Gorilla Glass ini juga dibekali sertifikasi TUV Low Blue Light yang diklaim dapat mengurangi kelelahan mata. Bagian fotografinya ada kamera utama 50MP yang ditemani kamera makro 2MP dan satu lensa bonus. Dan perekaman videonya mentok hingga 1080p 30fps untuk kamera belakang maupun depannya. Yang menarik dari HP ini adalah udah tersedianya fitur NFC dan ada jaminan update security patch hingga 3 tahun. Semua itu ditopang oleh baterai 5000 mAh dan support pengisian daya cepat 18 watt. Namun sayang untuk charger bawaan yang ada di box pembeliannya cuma berdaya 10 watt aja, jadi kalau pengguna mau merasakan yang lebih cepat mesti beli secara terpisah. Kekurangan lainnya ada pada bagian fotografinya yang tanpa lensa ultra wide, lalu speaker masih mono dan gyroskopnya belum hardware. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang kedua, Tecno Spark 20. HP terbaru dari Tecno rilisan awal Januari 2024 ini datang dengan memori yang besar dan performa dapat diandalkan. Dengan harga 1 jutaan ini, kita bakal dapetin memori 8/256GB yang berpadu dengan chipset MediaTek Helio G85 yang udah terbukti lumayan kencang di kelasnya. HP ini juga menyematkan fitur RAM expansion yang bisa nambah RAM hingga 8GB lagi dan storage yang juga masih bisa diperluas pakai micro SD sampai 1TB. Lalu buat mainin PUBG Mobile bisa dapat settingan smooth ultra dengan lancar di 40fps. Dan mainin MLBB bisa dapat grafis ultra frame rate high dengan lancar rata-rata 55fps. Asiknya lagi adalah untuk speakernya udah stereo sehingga mainin game maupun nonton film bisa dapat suara yang bagus dan seimbang. Layar 6,56 inci ini pun udah support refresh rate 90Hz meski masih beresolusi HD+ aja. Namun yang jelas layarnya ini bisa menampilkan pergerakan yang lebih mulus. Kalau untuk dayanya sendiri, HP ini punya kapasitas baterai 5000 mAh yang disupport pengisian daya 18 watt dengan charger 18 watt langsung di box pembeliannya. Nah, dengan daya segini bisa untuk ngecas 50%-an membutuhkan waktu 41 menit aja. Dan yang tidak boleh ketinggalan, HP ini juga udah punya sertifikasi IP53 yang tandanya HP ini tahan debu dan percikan air. Namun yang kurang dari HP ini adalah storage-nya masih eMMC, gyroskop belum hardware, dan tidak ada jaminan update software. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ketiga, Poco M5. HP Poco yang satu ini punya harga rilis mulai dari 2,1 jutaan untuk varian terendahnya. Namun harganya udah turun di kisaran 1,4 jutaan.
Bahkan edisi bulan ini harganya diturunin lagi sampai 1,2 jutaan aja. Dibanderol dengan harga segitu membuat HP ini menjadi semakin worth it untuk dibeli. Hal itu lantaran Poco M5 udah pakai chipset 4G terbaik untuk saat ini, yakni Helio G99 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Dipadukan dengan RAM 4GB bersanding dengan storage hingga 128GB UFS 2.2, tentu performa HP 1 jutaan ini gak kaleng-kaleng. Mainin game berat seperti Genshin Impact pun udah lumayan, meskipun mesti pakai settingan terendah karena RAM-nya hanya 4GB aja. Selain itu, baterai 5000 mAh di HP ini juga terbilang cukup awet, ditambah lagi untuk pengisian dayanya juga udah pakai fast charging 18 watt. Lalu untuk layarnya ini pakai panel IPS LCD seluas 6,58 inci, resolusinya juga udah Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Bahkan layar ini juga udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Meski tidak punya gyroscope hardware, tapi Poco M5 ini udah dibekali fitur bernama NFC dan infrared blaster juga ada. Berhubung fokus Poco M5 lebih ke urusan performa. Jadi untuk sektor kamera rasanya kurang begitu spesial karena HP ini tidak punya kamera ultra wide atau yang lebih dikenal sebagai kamera 0,5. Nah, buat kamu yang tertarik, link pembelian udah tersedia di kolom deskripsi dan berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang keempat, Tecnopova Neo 3. Ponsel yang rilis pada Agustus 2023 ini memiliki kombinasi memori yang cukup luas yakni RAM 8GB dengan storage 128GB. Namun ternyata storage-nya masih pakai eMMC 5.1 aja karena keterbatasan chipsetnya. Meski begitu, chipset yang digunakan udah terbukti handal di kelasnya, yakni MediaTek Helio G85. Buat mainin game kekinian udah terbilang cukup lancar, apalagi kalau sekedar mainin API gratis dan Mobile Legends. Dan yang menjadi kelebihan utamanya adalah sisi baterai yang punya kapasitas super jumbo hingga 7000 mAh, jadi bisa banget dipakai main game semalaman suntuk sampai lupa tagihan pinjol. Nah, gak cuman baterainya aja yang besar. Ukuran layar HP ini juga besar dengan 6,82 inci yang berpanel IPS LCD. Resolusinya HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Kendati murah, HP ini juga sudah tawarkan sensor sidik jari di samping, tidak seperti mayoritas kawan-kawannya yang masih sediakan sensor di belakang. Tecnopova Neo 3 bahkan menyajikan fitur NFC sebagai pelengkap konektivitasnya, menjamin gaya hidup pengguna lebih praktis terutama bagi yang sering melewati jalan tol. Di luar semua itu, Tecnopova Neo 3 sayangnya tidak menawarkan pengalaman fotografi yang cukup baik. Lalu fitur pendukungnya juga kurang lengkap seperti tidak adanya gyroscope dan speaker yang masih mono. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang kelima, Infinix Hot 30. HP 1 jutaan yang rilis pada bulan Mei 2023 ini merupakan lini Hot Series yang menjadi andalan Infinix untuk memerangi pasar HP 1 jutaan. HP ini mengunggulkan RAM dan internalnya yang besar, serta performa dan pengisian dayanya yang kenceng. Infinix Hot 30 membawa RAM 8GB yang bisa diperbesar hingga 8GB lagi, sehingga total bisa jadi 16GB menggunakan fitur RAM Extended. Sementara untuk kapasitas storage-nya juga lega mencapai 256GB yang juga masih bisa perluasan menggunakan slot micro SD hingga 2TB. Dan untuk otaknya sendiri, HP ini pakai MediaTek Helio G88 yang notabene merupakan chipset kenceng yang siap melibas semua kegiatan harian, termasuk juga bermain game. Kamu juga tidak perlu khawatir kalau baterainya habis karena baterai 5000 mAh di HP ini udah disupport pengisian daya cepat 33 watt. Jadi buat ngisi daya setengah jam pun udah bisa dapetin 55%. Buat kamu yang pemakaiannya santai seperti scrolling TikTok maupun nontonin film, HP ini juga bisa cocok untuk itu karena speakernya stereo dan layarnya juga berukuran besar yakni 6,78 inci. Panelnya pakai IPS LCD, resolusinya Full HD Plus dan refresh rate-nya 90Hz. Kegiatan scrolling akan terasa lebih menyenangkan karena pergerakan layarnya yang mulus. Namun yang jadi kekurangannya ada pada kameranya yang cuma ada satu aja tanpa adanya kamera ultra wide. Terus buat kamu pengguna gyroscope juga mesti kecewa karena HP ini belum punya gyroscope hardware.
Buat kamu yang tertarik, link pembelian udah tersedia di kolom deskripsi dan berikut ini spesifikasi lengkapnya. Yang keenam, Tecno Spark 10 Pro. HP rilisan Maret 2023 ini punya desain bodi belakang dengan susunan kamera ala iPhone boba. Kamera itu terdiri dari 50 megapiksel dan satu kamera bonus. Sedangkan untuk bagian depannya ada kamera selfie 32 megapiksel. Berhubung kameranya punya ukuran yang besar, Tecno membekali HP ini dengan storage 256 GB supaya pengguna bisa lebih leluasa dalam menyimpan foto maupun video. Sementara RAM-nya juga udah 8 GB. Untuk dapur pacunya menggunakan chipset Helio G88 yang mana udah sangat mumpuni untuk nemenin pengguna dalam multitasking dengan lancar. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dan didukung pengisian daya 18 Watt yang bisa ngisi dari 0 hingga 100% dalam waktu 1 jam 40 menit. HP ini mengusung layar IPS berukuran 6,8 inci, resolusinya Full HD+, dengan refresh rate 90 Hz. Dengan adanya layar yang lebar seperti ini akan membuat pengalaman nonton di HP ini menjadi lebih memuaskan. Namun sayangnya untuk speaker di HP ini masih mono, alias cuma ada satu aja. Kekurangan lainnya adalah tidak adanya lensa ultrawide dan belum punya gyroscope hardware yang mana akan berdampak pada perekaman videonya yang tanpa stabilizer. Berikut ini spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang ketujuh, Itel P55 5G. Seakan tidak ada habisnya memberikan gebrakan lewat HP terjangkaunya, kali ini Itel kembali memberikan kejutan dengan merilis HP 5G dengan harga cuma 1 jutaan aja. HP rilisan 22 Desember ini berhasil jadi salah satu HP 5G termurah yang resmi ke Indonesia sekaligus jadi HP dengan performa terbaik di harga 1 jutaan. Itel P55 5G diotaki oleh chipset MediaTek Dimensity 6080 dan dipadukan dengan RAM 6GB yang disertai dengan RAM Plus hingga 6GB lagi. Sementara penyimpanannya juga cukup luas yaitu 128GB yang kalau masih dirasa kurang juga bisa ditambah lagi pakai kartu microSD lewat slot yang tersedia. Satu hal lagi yang menarik dari storage-nya ini adalah soal jenisnya yang udah pakai UFS. Sehingga kinerja baca tulis data maupun loading aplikasi jadi lebih cepat tidak seperti yang pakai eMMC. Performa main game di HP ini juga juara banget. Karena mau dipakai main Mobile Legends, PUBG Mobile hingga yang grafiknya paling tinggi seperti Free Fire pun sangat menyenangkan karena mampu ngasilin performa stabil di settingan tertinggi yang tersedia. Kamera juga jadi poin yang cukup menarik di HP ini yang mana di belakang ada kamera utama 50 megapiksel yang ditemani satu kamera bonus. Kualitas fotografinya cukup bagus untuk sekelas HP 1 jutaan, bahkan perekaman video kamera utamanya pun udah bisa hingga resolusi 2K 30 maupun 1080p 60 fps. Ini jelas jadi keunggulan yang jarang banget ditemui di kelas harga 1 jutaan. Namun yang kurang dari HP ini adalah soal layarnya yang masih beresolusi 720p. Dan sensor gyroscope di HP ini juga belum hardware sehingga cukup disayangkan padahal performa gamingnya udah bagus banget. Ditambah hal ini juga berdampak pada tidaknya stabilizer di perekaman kameranya. Kalau tertarik, link pembelian di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Jadi itulah 7 rekomendasi HP gaming 1 jutaan terbaik versi S-Tech-In yang rilis resmi di Indonesia. Ketujuh HP tersebut menawarkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing berdasarkan harga yang diberikan. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang kamu miliki. Kalau kamu tertarik dengan salah satunya, Mimin juga udah cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Dan kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.